Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, selamat datang di channel seputar mitos Jawa, bantu kami agar bisa berkembang dengan cara subscribe, like dan komen. Prabu Siliwangi dan Macan Putih, ini wangsit yang jadi asal-usul Maung Bodas. Prabu Siliwangi dan Macan Putih disebut-sebut memiliki hubungan gaib. Maung Bodas yang merupakan makhluk halus, menjadi khodam dari Kujang Pusaka Sri Baduga Maharaja. Cerita Prabu Siliwangi dan Macan Putih tidak lepas dari keberadaan Curug Sawer, di Kabupaten Majalengka. Keduanya bertempuh, hingga akhirnya Maung Bodas gaib mengaku kalah dan menjadi abdi dari Sri Baduga Maharaja. Pasukan Maung Bodas atau Macan Putih dan Prabu Siliwangi, menjadi kekuatan tersendiri. Karenanya, saat berkuasa, kerajaan yang dipimpin mampu meraih puncak kejayaan. Namun, keterkaitan antara Prabu Siliwangi dan Macan Putih juga diduga berasal dari wangsit Siliwangi yang dikenal sebagai pernyataan terakhir Sri Baduga Maharaja kepada pengikutnya sebelum ngahyang. Wangsit itu, memang jelas menyebut terkait dengan tingkah pola macan. Juga kondisi kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda, setelah Prabu Siliwangi moksa atau ngahyang, wangsit ini, juga sangat terkenal dan dianggap menjadi kalimat perpisahan dari Sri Baduga Maharaja yang juga dikisahkan beralih rupa menjadi harimau. Wangsit Siliwangi juga menjadi awal mula munculnya persepsi yang mengaitkan dengan harimau Jawa atau dalam bahasa Sunda disebut maung. Wangsit Siliwangi dalam legenda disebutkan sebelum benar-benar menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau amanat kepada para pengikutnya. Amanat yang dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi ini, diantaranya, memuat pesan Siliwangi tentang masa depan wacana Pajajaran di masa depan, timimiti poe ieu, Pajajaran lengit ti alam hirup. Lengit dayehna, lengit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jabati ngaranpikeun nu mapai. Sabab bukti anu kari, bakal re anu malungkir. Tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu lalengit kapanggih deui. Ya bisa, ngan mapaina kudu makek amparan. Tapi anu marapaina loba nu ari aing pang pinterna. Ngudu aredan hela. Dari mulai hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang akan mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, tapi menelusurinya harus memakai dasar. Tapi sayangnya yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara. Perjalanan spiritual menelisik jejak Satrio Piningit, hal 16. Setelah menyampaikan pesan, Prabu Siliwangi kemudian ngahyang. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda. Dari mulai hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Setelah menyampaikan pesan, Prabu Siliwangi kemudian ngahyang. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda. Poin kedua dari karakter itu, yaitu menyayangi keluarga, dikaitkan dengan pilihan Prabu Siliwangi yang konon memutuskan untuk mundur dan tidak meladeni pasukan Islam. Pasalnya, dia menghindari pertumpahan darah. Mengingat pertempuran itu, salah satunya dipimpin Kian Santang, salah satu keturunan Prabu Siliwangi. Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, yang diidentikan dengan Prabu Siliwangi, pun sesungguhnya bukanlah raja terkahir dari Pakuan Pajajaran. Masih ada 5 raja lagi setelahnya, yaitu Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535, Ratu Dewata tahun 1535 sampai tahun 1543, Ratu Sakti tahun 1543 sampai tahun 1551, Nilakendra Tohaan di Majaya tahun 1551 sampai tahun 1567. Kemudian Raga Mulia Surya Kancana sebagai raja terakhir ketika pengaruh Islam mulai masuk dan meruntuhkan kerajaan tersebut pada 1579.